Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah menghebohkan di tengah malam yang sunyi. Sirene pertahanan udara meraung di langit Israel. Markas utama IDF yang dikenal paling aman di jantung Tel Aviv tiba-tiba diguncang ledakan hebat. Rudal-rudal balistik jarak jauh yang diduga berasal dari Iran menghantam secara presisi tanpa peringatan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita simak cerita selengkapnya. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, mari tuliskan sholawat untuk Nabi kita Muhammad sebagai bukti cinta kita kepadanya. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang menuntun kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian bukan hanya membantu menyebarkan dakwah Islam, tapi bisa juga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Langit malam di atas Tel Aviv tampak tenang. Jalanan mulai sepi. Hanya suara angin dan deru mobil patroli yang sesekali melintas di sekitar markas utama IDF, markas paling dijaga ketat di jantung pertahanan Israel. Di dalam ruang kendali bawah tanah, puluhan tentara sibuk memantau radar, layar satelit, dan jalur komunikasi. Semua berjalan normal. Namun tepat pukul 2:11 malam, terjadi gangguan aneh pada layar satelit. Ada sinyal asing yang masuk dari arah Timur Tengah, melintasi Yordania. Mereka mengira itu hanya pantulan cuaca. Letnan Daniel, perwira muda pengawas malam itu, merapatkan seragamnya dan mendekati layar. Kenapa ada interferensi begini? Ini bukan pola biasa, gumamnya. Ia belum menyadari bahwa hanya dalam hitungan detik, dunia di sekitarnya akan berubah selamanya. Tiba-tiba, bumi bergetar. Satu dentuman besar mengguncang seluruh kompleks markas. Lampu berkelap-kelip. Sirene darurat menyala nyaring. Asap mengepul dari bagian atas bunker. Sebelum Letnan Daniel sempat memberi perintah, dentuman kedua menyusul, kali ini jauh lebih dekat. Suara gemuruh menggelegar seperti langit runtuh. Dinding ruang kendali retak, kabel listrik menjuntai, dan layar radar mati total. Rudal. Ini serangan rudal, teriak salah satu teknisi dengan wajah pucat. Tapi tidak ada yang sempat bereaksi. Sebuah ledakan ketiga menghantam sisi timur markas. Tembok beton setebal 1 meter runtuh seperti kardus. Tubuh-tubuh prajurit beterbangan, tertindih reruntuhan. Suara jeritan menggema bersamaan dengan suara ledakan susulan dari luar. Di atas tanah, kota Tel Aviv mulai menyadari teror yang sedang terjadi. Gumpalan api terlihat dari kejauhan, dan getaran terasa hingga ke perbatasan Gaza. Namun yang paling mengerikan, bukan hanya karena rudal itu berhasil menembus pertahanan udara, tetapi karena rudal itu menghantam titik paling dalam, teraman, dan paling rahasia di jantung markas IDF. Sebuah serangan yang tak pernah mereka duga bisa terjadi. Markas IDF porak-poranda. Asap, api, dan reruntuhan menyatu dalam satu pemandangan mengerikan. Di ruang pusat komando cadangan yang terletak lebih dalam, Kolonel Yosef baru saja terbangun dari tidurnya ketika ajudannya berteriak sambil berlumuran darah. "Kolonel, kita diserang. Rudal berhasil tembus." Yosef tidak percaya. Sistem pertahanan Iron Dome yang mereka banggakan selama ini, konon mampu memotong semua serangan udara, kini tak berguna. Ia berlari menuju ruang taktis. Tapi pintu otomatis tak merespon. Arus listrik padam. Darurat. Di luar, kendaraan militer berhamburan. Sebagian terbakar. Sebagian lagi terguling dihantam gelombang kejut. Ambulans militer belum bisa bergerak karena jalan-jalan utama tertutup puing. Dan yang lebih mengerikan lagi, lebih dari 300 prajurit elit yang sedang bertugas jaga malam ditemukan tak bernyawa, sebagian besar tanpa luka, seolah tewas karena tekanan dahsyat dari dalam bunker. Di ruang kendali utama pertahanan udara, Letnan Avi mencoba menghidupkan ulang sistem Iron Dome. Namun seluruh server hangus terbakar. Tidak ada peringatan sebelumnya. Tidak ada sinyal rudal yang terdeteksi masuk. Mereka semua dibutakan lebih dulu. Sementara itu, di langit, bunyi deru rudal masih terdengar mengerikan, melintas di atas kota. Warga sipil mulai mengungsi. Jalan raya dipenuhi mobil yang berebut keluar dari pusat kota. Sirene bersahutan. Teriakan anak-anak bercampur panik orang dewasa, menciptakan kekacauan tanpa arah. Namun yang paling mengejutkan adalah laporan dari Dinas Intelijen Mossad.
Salah satu pesan terenkripsi yang berhasil disadap sebelum sistem lumpuh menyebutkan sebuah koordinat peluncuran yang tidak biasa. Rudal-rudal itu bukan hanya berasal dari Iran, tapi diluncurkan secara bersamaan dari 3 titik berbeda. Irak, Suriah, dan Yaman. Strategi yang sempurna. Dalam istilah militer, serangan berlapis simultan. Dan yang lebih mengerikan, jenis rudal yang digunakan ternyata bukan rudal biasa. Diketahui mereka membawa hulu ledak mikroelektromagnetik yang sanggup melumpuhkan sistem elektronik dalam radius besar sebelum ledakan utama menghantam sasaran. Itulah sebabnya sistem deteksi dan pertahanan Israel mati total, bahkan sebelum serangan fisik menghantam. Kolonel Yosef berdiri kaku di tengah puing-puing ruang rapat. Dari radio darurat, ia baru menerima pesan kode yang membuat napasnya tertahan. Target utama, markas IDF, telah berhasil dinetralisir sepenuhnya. Pesan itu berasal dari pusat kendali serangan musuh. Di bawah runtuhan yang mulai mendingin, pasukan penyelamat darurat berjuang mencari korban selamat. Namun makin dalam mereka menggali, makin mereka menemukan fakta yang mengerikan. Beberapa bunker yang seharusnya kedap ledakan justru tampak meledak dari dalam. Letnan Afi yang masih hidup meski terluka parah, mulai mengingat sesuatu yang tak biasa. 2 hari sebelum serangan, ada perubahan shift mendadak pada petugas keamanan siber. Salah satu petugas senior yang dikenal sangat tertutup mendadak tak terlihat sejak ledakan pertama. Sementara itu, unit cyber Intel IDF yang beroperasi dari luar kota mengirim pesan darurat. Mereka menemukan jejak akses ilegal dalam sistem pertahanan Iron Dome yang terhubung ke satelit Israel. Akses itu dibuat melalui kode otorisasi resmi, yang hanya dimiliki oleh 5 perwira tingkat tinggi. Rapat rahasia digelar di bunker alternatif. Kolonel Yosef menyadari bahwa ini bukan hanya serangan rudal dari luar. Ini adalah hasil kerja mata-mata dalam sistem militer Israel sendiri. Mereka bukan hanya menghancurkan sistem, tapi juga membuka jalan bagi serangan Iran. Laporan dari markas luar negeri menyebutkan bahwa rudal yang digunakan dalam serangan ini adalah tipe Shahab X. Tipe terbaru yang belum pernah diluncurkan dalam perang manapun. Cepat, senyap, dan memiliki kemampuan menyusup di bawah gelombang radar. Kepanikan mulai menyebar ke seluruh wilayah Israel. Militer tak siap. Pemerintah lumpuh. Dunia terdiam. Tapi untuk para jenderal yang tersisa, satu hal sudah jelas. Pengkhianatan dari dalam telah membuka gerbang kehancuran. Di malam ketiga pasca serangan, Israel mencoba merespons. Mereka mengirimkan 1 skuadron jet tempur ke wilayah perbatasan Suriah, namun 3 dari 5 pesawat ditembak jatuh sebelum memasuki wilayah udara musuh. Sementara itu, di balik layar, Iran justru tak mengklaim serangan ini secara resmi. Mereka diam. Tak ada siaran, tak ada konferensi pers. Dunia terpecah. Beberapa negara mengecam, namun banyak pula yang mendadak bungkam, seperti menunggu sesuatu. Kolonel Yosef mendapat laporan dari pasukan Intel bawah tanah. Mereka menemukan sisa perangkat pemancar tersembunyi di ruang server markas IDF. Perangkat itu terhubung ke alamat IP luar negeri. Diketahui pemiliknya menggunakan identitas palsu warga Israel, namun berasal dari luar wilayah Palestina dan Iran. Semua mulai menyadari, ini bukan hanya perang negara. Ini perang yang dirancang kelompok di balik bayangan. Di antara puing dan reruntuhan yang mulai dibersihkan, satu area tak tersentuh, ruang pelatihan bawah tanah yang biasa dipakai oleh unit komando. Saat tim SAR masuk ke sana, mereka terdiam. Semua 300 pasukan khusus ditemukan dalam posisi bersiap tempur. Tak ada luka tembak. Tak ada ledakan di dekat mereka. Tapi semuanya tewas seketika. Mereka diduga terkena gelombang kejut elektromagnetik, atau senjata eksperimental yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sensor vital di lokasi juga mati total. Namun yang paling mengejutkan adalah rekaman CCTV terakhir yang ditemukan di server backup. Kamera merekam satu sosok berpakaian seragam tentara, namun tanpa identitas. Ia berjalan masuk ke ruang kontrol, memasang satu benda kecil di meja utama, lalu keluar dengan santai sebelum semua sistem padam. Wajahnya tidak dikenali. Tidak terdaftar di data personel militer. Namun beberapa petugas senior bersumpah pernah melihat wajah itu dalam pertemuan rahasia dengan pihak asing beberapa bulan sebelumnya. Dalam beberapa hari ke depan, serangan susulan kembali terjadi. Kali ini bukan rudal, tapi serangan digital.
Sistem keuangan Israel, jaringan transportasi, dan jaringan komunikasi sipil satu persatu tumbang. Ada tangan-tangan asing yang bermain dari balik server. Dunia maya menjadi medan perang baru. Israel benar-benar dalam kondisi darurat nasional. Dan semua serangan datang dengan pola dan waktu yang terlalu tepat. Di sebuah ruang bawah tanah, Letnan Avi yang masih hidup dirawat dalam penjagaan ketat. Ia menyadari, apa yang mereka hadapi bukan lagi sekadar konflik biasa. Ini adalah perang generasi baru, tanpa deklarasi, tanpa tentara di garis depan, dan tanpa suara tapi dampaknya lebih mematikan daripada bom apapun. Langit Israel tak lagi tenang. Setiap malam, sirene menyala. Setiap malam, orang-orang berdoa dalam ketakutan. Kota yang dulunya disebut benteng pertahanan paling canggih di dunia, kini menjadi kota yang paling rawan hancur. Dari bunker terdalam yang tersisa, Kolonel Yosef menata peta elektronik yang tersisa. Banyak titik merah, lokasi yang kini hilang dari kendali mereka. Suara dari radio darurat berderak. Kami tak bisa lagi bertahan, permintaan bantuan tidak mendapat jawaban, markas utama jatuh. Yosef diam. Ia tahu, malam ini bukan malam terakhir. Tapi malam ini adalah awal dari kegelapan panjang yang belum pernah disaksikan bangsa itu sebelumnya.